Selamat pagi adik-adik. Minggu yang ceria ini ketemu dengan Tante Juli kembali. Ayo Tante ajak kalian untuk beribadah bersama Tante Juli pagi hari ini. Yuk semangat ya. Indria, Batita, Pratama, Madia. Ayo semangat memuji Tuhan pagi hari bersama Tante Juli. Sukacita, yuk. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Ayo siapkan hati adik-adik, tangan, tutup mata, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu kembali untuk kami naikkan syukur dan sembah kami hanya kepada Engkau. Tuhan Yesus, kiranya Engkau pimpin jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Urapi setiap guru-guru yang melayani pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berikan roh sukacita buat kami dalam memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang sudah berdoa dan bersukacita, yang diberkati Tuhan katakan amin. Kita pagi hari ini Yang bersukacita angkat tangannya. Haleluya, tepuk tangan semua dong buat Tuhan. Yuk kita bersukacita pagi hari ini. Batita, Indria, Pratama dan Madia, semua muji Tuhan ya bersama Tante Yuni. Oke, yuk kita memuji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku
Siapa di sini yang bisa gerak-gerakkan tangan seperti ini? Ya, bisa kan? Yuk, karena kasih Yesus manis dan indah buat kita. Semua goyang ya. Yuk. Kasih Yesus itu sungguh indah buat adik-adik dan buat tante juga. Karena itu, adik-adik harus bersuka-cita memuji Tuhan. Semua nyanyi loh ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Saya katakan semua. Atas bawah goyang-goyang. Atas bawah goyang-goyang. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Berputar goyang-goyang. Atas bawah berputar. Semua. Atas bawah tepuk tangan. Tepuk ke kiri, tepuk ke kanan. Berputar. Berputar, tepuk tangan. Haleluya. Sekarang kita berikan sekali lagi ya. Yuk, semangat yuk. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Atas bawah. Atas bawah lompat, lompat. Atas bawah lompat, lompat. Lompat ke kiri, lompat ke kanan. Berputar, lompat, lompat. Atas bawah geleng kepala. Atas bawah geleng kepala. Geleng ke kiri, geleng ke kanan. Berputar, geleng, geleng. Haleluya. Semua bersukacita pagi hari ini. Tepuk tangan Tuhan adik-adik. Yeay. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman. Yuk, kita siapkan hati kita kembali buat kita dengar firman. Mama, papa, guru-guru, mari persiapkan hati kita saat ini. Haleluya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
kembali kami bersyukur Tuhan, kami sudah banyak memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan berikan roh sukacita buat kami dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau buka hati kami untuk kami duduk dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kami semua yang saat ini mendengarkan dan mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Hai anak-anak, perkenalkan, nama saya Timotius. Saya senang bisa bertemu dengan kalian. Saya adalah teman sepelayanan Bapak Paulus. Orang-orang memanggilnya sebagai Rasul Paulus. Saat ini, saya ditugaskan oleh Bapak Paulus untuk menggembalakan sebuah jemaat besar di Efesus. Saya dulunya adalah orang yang pemalu. Tetapi saya bisa menjadi seperti sekarang ini karena didikan dari nenek saya yang bernama Lois dan mama yang bernama Yunike. Kalian mau mendengarkan kisah masa kecil saya? Kalau begitu, duduk yang manis ya dan dengarkan ya. Aku letakkan di mana ya? Oh, di sini aja deh. Apa benar sih patung dewa ini bisa mendengarkan orang yang berbicara padanya? Hai dewa, kalau kamu bisa dengerin aku, apa kamu juga bisa mendengarkan permintaanku? Aku ingin bisa tumbuh dewasa, pintar, dan kuat, biar bisa membantu meringankan pekerjaan orang tuaku. Ibu, apa yang sedang kamu lakukan, Nak? Nenek. Dan apa itu yang ada di sampingmu? Oh, ini Nek. Ini namanya patung dewa, pemberian teman ayah yang seorang Yunani itu loh. Katanya patung dewa ini bisa mengabulkan semua permintaan kita. Timo sayang, coba kemari. Dengarkan nenek baik-baik. Dahulu, nenek moyang kita, bangsa Israel, sewaktu keluar dari tanah Mesir, mendapatkan 10 perintah Allah. Ke-10 perintah itu diberikan lewat Nabi Musa kepada bangsa Israel. Dan di perintah yang pertama tertulis, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itulah sebabnya nenek dan ibumu selalu mengajarkan kepada kamu untuk berdoa hanya kepada Tuhan Allah saja. Jadi, apapun yang kamu minta dan doakan harus ditujukan hanya kepada Tuhan Allah saja. Tapi Nek, kalau Tuhan Allah itu sibuk, kita kan bisa minta bantuan pada yang lain. Timo yang ganteng, Tuhan Allah tidak sama dengan manusia yang punya banyak keterbatasan. Dia tidak pernah terlalu sibuk. Dia selalu ada untuk kita, dimanapun dan apapun kita mencarinya. Oh, begitu ya Nek. Lalu, perintah Allah yang kedua apa Nek? Perintah Allah yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Oh, berarti membuat patung dewa seperti ini juga nggak boleh ya Nek? Tidak boleh, Nak. Sebaiknya kita belajar taat pada perintahnya. Baik Nek. Nenek mengajarkan saya untuk
untuk mengenal hukum-hukum Tuhan. Ibu saya pun juga demikian. Dengan kasih, ibu mengajar saya setiap saat, setiap waktu. Yuk, dengarkan kembali masa kecil saya. Aduh Tuhan, Tuhan. Kenapa sih dia nggak bisa bermain dengan baik? Apa dia nggak pernah diajarin sama orang tuanya? Ya ampun, Tuhan, Tuhan. Timotius, kamu kenapa? Itu loh Bu. Temanku kan ngajak main, tapi dia nggak mau berbagi. Ya ampun, Tuhan, Tuhan. Sayang, kalau kamu kecewa atau marah pada temanmu, itu boleh-boleh saja. Tetapi janganlah kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Emang kenapa, Bu? Karena pada perintah Allah ketiga tertulis, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan Allah telah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan dari bangsa Mesir, sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi, seharusnya kita berterima kasih dan menghormati Dia. Tidak boleh kita menyebut namanya dengan tidak sopan. Ayo sudah, masuk. Masa kamu lupa? Ini hari Sabat loh. Ini waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Tapi Bu, aku kan pingin main sebentar saja. Bentar ya. Sayang, pada perintah Allah yang keempat ada tertulis, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ibu, ya udah deh, Timo masuk. Waktu itu saya masih belum puas bermain. Di dalam hati ada rasa kecewa dan tidak puas kepada ibu. Hingga pada waktu malam, nenek mendatangi saya waktu saya sebelum tidur. Ibu, kamu sudah tidur, Nak? Belum, Nek. Ayo, kita berdoa bersama sebelum tidur. Ibumu sudah menunggu di bawah. Aku lagi males berdoa, Nek. Loh, kenapa? Ibu tadi pagi melarangku bermain, meskipun hanya sebentar. Kenapa sih ibu tidak seperti orang tua yang lain, yang tidak terlalu ngatur-ngatur sama anaknya? Ibu sayang, ternyata kamu juga sama seperti ibumu. Waktu dia kecil dulu, ibumu juga marah pada nenek. Saat nenek mengajaknya beribadah, waktu dia masih asik bermain bersama teman-temannya. Tuh kan, rupanya ibu mau balas dendam padaku. Ibu, nggak baik ngomong seperti itu. Semua orang tua mempunyai tugas yang besar dari Tuhan. Contohnya, seorang ayah mempunyai tugas untuk bekerja, menyediakan segala kebutuhan, memimpin, dan melindungi keluarga. Tugas seorang ibu melahirkan, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya, menyiapkan semua keperluan keluarga. Semua yang dilakukan oleh orang tua adalah karena mereka sayang anak-anaknya untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya, mengenalkan Allah dan firman-Nya kepada generasi penerusnya. Seperti ada tertulis, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang
dari jalan itu. Baiklah, Nek. Saya mengerti sekarang. Timo, dari kejadian hari ini yang harus kamu tahu pada perintah Allah kelima ada tertulis, hormatilah ayahmu dan ibumu. Baik, Nek. Aku akan ingat perintah itu. Lalu, perintah Allah selanjutnya apa, Nek? Untuk selanjutnya, biar ibumu yang menjelaskannya. Yuk, kita turun. Baik, Nek. Anak-anak, ketahuilah, apapun yang diajarkan oleh orang tuamu adalah karena mereka sayang dan ingin kalian tumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab itu, kalian harus berterima kasih kepada mereka dan juga menghormati papa dan mama yang telah membesarkan kalian. Yuk, kita saksikan cerita selanjutnya. Ibu, Timo minta maaf ya, karena tadi sudah salah paham sama ibu. Maukah ibu mengajarkan kembali apa isi perintah Allah selanjutnya? Timotius sayang, ibu nggak marah kok sama kamu. Ibu malah bangga kamu mempunyai kerinduan yang besar untuk belajar kebenaran firman Allah. Walaupun kamu masih kecil. Yuk, dengarkan perintah Allah yang selanjutnya. Pada perintah Allah yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang terakhir ke-10, jangan mengingini barang sesamamu. Bisakah ibu dan nenek menjelaskan arti semua perintah dari yang ke-6 sampai yang ke-10 pada Timo? Tentu saja bisa, Timo. Maksud Allah pada perintah ke-6 sampai ke-10 adalah agar manusia saling menjaga dan menghormati sesamanya, termasuk apapun yang menjadi miliknya. Oh, begitu ya, Nek? Iya, Timo. Masih banyak lagi yang akan nenek dan ibumu ajarkan padamu. Tapi sekarang sudah larut malam. Sebaiknya kita segera berdoa dan beristirahat. Besok ibu dan nenek akan mengajarkan pada Timotius tentang Yesus yang telah menghidupi dan menggenapi 10 perintah Allah itu. Hore, aku sayang ibu. Nenek juga kan? Aku sayang nenek juga. Ya, Yuk, kita sama-sama menyanyi yuk. Ayo. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhanku memberi seorang mama sayang padaku, ku mencinta dia selalu. Mama, I love you. Nah, itulah cerita masa kecil saya dengan orang tua saya. Pesan saya pada kalian adalah taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia sepanjang umurmu di bumi.
Puji Tuhan anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan melalui panggung boneka yang sudah anak-anak Batita ya. Ayo sekarang kita sama-sama berdoa. Tante Lina mau pimpin di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Kami percaya setiap janji-Mu, setiap perintah-Mu Tuhan mendatangkan kebaikan buat kami semua. Tuhan, kami sudah menyaksikan panggung boneka Tuhan tentang 10 perintah Allah. Kami tahu Tuhan, kalau kami mentaatinya, kami akan terima janji-janji-Mu. Siang pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh senantiasa terus boleh mendengar firman Tuhan. Dan saat ini kami mengucap syukur Tuhan, selesailah sudah firman Tuhan melalui panggung boneka. Dan sebentar Tuhan Yesus, kalau kami akan memberikan persembahan dan mendengar pengumuman, kami serahkan Tuhan semua di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberi hikmat buat saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, seperti biasa kalau kita di gereja, Tante Lina selalu memberikan pengumuman ya. Tapi karena kita sekarang tidak ibadah di gereja, sudah lama Tante tidak memberikan pengumuman. Pagi hari ini Tante ingin menyampaikan anak-anak dalam doanya Tante tadi. Setelah ini kita akan kolekte. Mungkin anak-anak bingung, loh ya apa maksudnya kolekte Tante Lina? Nah anak-anak mungkin anak-anak rindu ya untuk memberi sesuatu yang baik kepada Tuhan, memberikan persembahan seperti waktu anak-anak ibadah di gereja. Tetapi karena kita sudah tidak ibadah di gereja begitu lama, nah mungkin anak-anak rindu, anak-anak bisa simpan di rumah ya, dicelengi kalau orang Jawa bilang ya. Anak-anak bisa nyelengi selama anak-anak ibadah di rumah, simpan aja dulu. Nanti kalau sudah ibadah di gereja, anak-anak bisa bawa celengannya anak-anak bisa persembahkan di kantong kolekte gitu ya. Tante percaya anak-anak mengasihi pekerjaan Tuhan, terlebih anak-anak mengasihi Tuhan. Itu yang pertama, Tante jelaskan tentang kolekte. Sekarang yang kedua, kita sudah melihat panggung boneka tentang 10 perintah Allah. Nah, tugasnya anak-anak sekarang, ini kegiatan ya anak-anak ya. Setelah kita dengar, Tante percaya anak-anak tidak cuma dengar aja, kita mau belajar lebih dalam. Makanya minggu depan anak-anak selama beberapa hari sampai minggu depan ya, setelah anak-anak menyaksikan panggung boneka ini, anak-anak bisa kumpulkan tugas di kelas masing-masing seperti biasanya tentang 10 perintah Allah. Nah, tugasnya di mana ayatnya? Terus anak-anak bisa hafalkan 10 perintah Allah itu, anak-anak bisa video, anak-anak bisa hafalkan itu dan dikirim di kelasnya masing-masing. Mengerti ya? Tante Lina percaya anak-anak mengerti itu tugasnya ya. Jadi Tante rasa tidak ada pengumuman yang lain, dan untuk minggu depan, minggu-minggu berikutnya anak-anak terus mengikuti streaming sekolah minggu supaya anak-anak tidak ketinggalan berita. Ayo sekali lagi kita mau berdoa, Tante mau berdoa berkat buat anak-anak sekolah minggu semua. Yuk, kalau anak-anak di rumah, anak-anak bisa duduk. Kalau anak-anak kepingin berdiri silakan. Sekarang anak-anak bisa angkat tangan, kita sama-sama berdoa ya. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, Allah maha dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan, saat-saat ini kalau anak-anak sekolah minggu masih belum bisa beribadah di gereja, tapi hamba percaya mereka adalah anak-anak yang setia Tuhan. Mereka selalu rindu untuk mendengar firman Tuhan. Dan hamba serahkan anak-anak ini di dalam tangan Engkau Tuhan. Engkau jamah mereka. Engkau turunkan Tuhan anugerah dan kasih-Mu senantiasa. Supaya mereka tetap kuat di dalam Engkau. Semakin indah
semakin setia. Terima kasih Bapa. Hamba percaya selesailah sudah ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Hamba serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu. Berkat-Mu turun atas anak-anak sekolah minggu, juga buat orang tua mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita limpah atas mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan anak-anak. Tetap semangat, tetap setia. Tuhan Yesus memberkati.